cuti bersamanya nih diperpanjang nih Mbak. Iya. Dari tanggal mestinya 21 jadinya tanggal 19 sudah mulai cuti bersama. Seperti apa Mbak Garuda menghadapi musim lebaran nanti Mbak? Itu kita sudah memiliki beberapa program dan dari Palembang sendiri sekarang kan kita rutinnya itu 2-3 kali penerbangan sehari ke Jakarta. Namun nanti menuju arus mudik dan arus balik itu kita bisa 4-5 kali penerbangan. Itu mulai tanggal 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita kembali kedatangan tamu di acara Tamu Tribun. Kita bersama Mbak Kunriana Aplika. Nah, beliau adalah GM Garuda Indonesia cabang Palembang. Baru sekitar berapa hari Mbak? Belum seminggu. Belum seminggu di Palembang. Ya, nih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di Palembang. Baru pertama atau udah sering nih ke Palembang Mbak? Baru pertama sih. Baru pertama ya. Jadi udah kemana aja Mbak 4 hari? Udah makan pempek pasti. Waduh, enak nggak? Enak. Langsung ini ya, langsung kena di rasa ya? Iya, enak. Cocok ya? Iya, cocok. Tapi aku belum nemu pempek paling enaknya nih. Oh, belum ya? Wah. Belum. Nanti Mbak jelajah aja, banyak sekali toko-toko pempek yang ada di Palembang. Yeah. Oke, Tribuners dimanapun berada, kita kenalan dulu nih sama Mbak Aplika nih panggilannya. Mbak, boleh cerita Mbak Aplika ini sebelumnya bertugas di mana, kemudian boleh sedikit buka diri, nama, asal, dan terus juga mungkin lulusan dari mana dan sebagainya. Silakan Mbak. Iya, nama saya Kunriana Aplika. Saya udah kerja 8 tahun di Garuda, jadi udah pindah-pindah sih. Sebelum di Palembang saya di Bengkulu 2 tahun, sempat di Jakarta juga 2 tahun, di Luwuk, Sulawesi Tengah setahun, sama di Makassar 3 tahun. Jadi udah jalan-jalan lah. Iya. Sebelumnya sih saya tinggal di Bandung, Mbak. SMA kuliah di Bandung, sebelumnya di ITB di Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan. Nah, boleh cerita nih kok bisa akhirnya berlabuh, bukan berlabuh ya kalau di Garuda ya, terbang bersama Garuda Indonesia ini seperti apa Mbak? Iya, kalau dulu kan sebenarnya kalau Teknik Lingkungan itu pekerjaannya lebih ke lingkungan hidup, mungkin pekerjaan umum kalau di pemerintahan. Tapi mungkin ya jodohnya di Garuda, suka traveling juga. Terus kebetulan banget pas saya lulus Garuda lagi buka rekrutmen besar-besaran. Jadi ya udah join Garuda sejak 2014. Jadi sekarang baru 8 tahun kerja tapi udah jadi GM Garuda Indonesia. Wah, ini prestasi yang sangat luar biasa. Ini kuncinya apa sih Mbak? Kok bisa ya? Umur 32 tahun udah memimpin menjadi orang nomor 1 nih di Palembang. Di lingkungan Garuda. Gimana Mbak? Ya, kalau di Garuda, mungkin nggak cuma di Garuda juga, di BUMN lain juga. Itu rata-rata sih emang millennials atau yang masih muda itu diberi kesempatan lah untuk memimpin dan memanage tim yang lebih besar, dan kebetulan saya salah satu yang dipercaya di Palembang ini. Iya, ini era Pak Erick Thohir ya, kayaknya yang muda-muda emang ya, Mbak. Iya benar. Iya, terus kalau untuk di Bengkulu kemarin berapa lama sih Mbak? Kenapa? Waktu yang di Bengkulu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun 3 bulan. Mungkin dari 4 hari Mbak ke Palembang, kemudian 2 tahun di Bengkulu, ada kesamaan nggak antara Bengkulu dan Palembang? Sebenarnya dari besar kotanya jauh berbeda sih. Tapi mungkin karena sama-sama di Sumatera. Sebenarnya Bengkulu juga makanannya juga pempek gitu juga ya? Sama cuacanya kurang lebih sama. Memang Bengkulu mungkin ada pantai ya Mbak ya? Benar. Kita ada juga pantai Mbak? Ada. Pantai Sungai Musi. Sungai dong. Iya, sama mungkin di Bengkulu ya
penerbangannya mungkin lebih banyak, jauh lebih banyak di Palembang. Wah, Mm-mm, orangnya mm-mm. juga lebih banyak. Bengkulu sebenarnya dulu, zaman dulu itu termasuk Sumatera bagian selatan, Mbak. Jadi Oh iya. kemudian dipecah, kemudian dia Bengkulu, Lampung itu pisah, kemudian terakhir itu kan Bangka Belitung itu Oh, juga jadi provinsi sendiri. Oh iya. Jadi kayaknya kalau bahasa mungkin mirip-mirip ya Mbak ya, kayak lo Bahasanya kita. iya mirip. Heeh. Jadi walaupun di Bengkulu tuh punya suku sendiri, mereka kan punya suku emang asli dari sana, tapi pengaruh bahasa budayanya itu lebih ke Sumatera Selatan sih, Benar. aku lihat. Iya, karena sejarahnya memang dulu menyatu sama Sumatera Selatan nih kayaknya Mbak. Oke, Mbak, sekarang kan lagi mau musim Lebaran nih. Benar. Nah, kira-kira Garuda Indonesia ini punya promosi seperti apa untuk para pemudi, dan apalagi kan cuti bersamanya nih diperpanjang nih Mbak. Iya. Dari tanggal mestinya 21, jadi jadinya tanggal 19 sudah mulai cuti bersama. Seperti apa Mbak Garuda menghadapi musim Lebaran nanti Mbak? Jadi untuk persiapan mudik Lebaran yang kita sebut di airlines itu biasanya peak season, itu kita sudah memiliki beberapa program, dan dari Palembang sendiri sekarang kan kita rutinnya itu 2-3 kali penerbangan sehari ke Jakarta. Namun nanti menuju arus mudik dan arus balik itu kita bisa 4-5 kali penerbangan. Itu mulai tanggal 15 April nanti kita sudah 4 kali penerbangan per harinya ke Jakarta. Terus kita juga ada beberapa promo nih Mbak di menuju Lebaran ini. Iya. Itu ada program Lebaran ke Jakarta. Itu harga dari Palembang ke Jakarta itu mulai 800 ribuan aja. Iya. Wah, ini termasuk terjangkau atau agak sedikit mahal atau gimana Mbak? Murah banget itu. Murah banget Iya. ya. Dalam peak season dengan 800 ribu ke Jakarta bisa itu Lebaran termasuk ke Jakarta. Iya. Iya. Ini kalau kita bandingkan di masa COVID ya Mbak ya, 2 tahun lalu itu seperti apa Mbak? Prediksi kemungkinan di masa Lebaran nanti ini? Oh, kalau kita sih optimis ini mungkin udah hampir akan kembali seperti masa sebelum COVID ya. Sebenarnya udah kelihatan dari 2021 kemarin. Sebenarnya waktu Lebaran kemarin ya. Itu di mana penumpang juga sudah mulai banyak yang mudik, dan persyaratan penerbangan juga tidak terlalu sulit lagi. Yang penting sudah vaksin, dan harga tiket juga terjangkau. Dan sekarang kan kalau dulu mungkin penerbangannya hanya sedikit, tapi sekarang kan sudah banyak pilihannya. Jadi saya rasa sih mudik sekarang akan hampir sama dengan masa-masa sebelum COVID dulu. Iya. Dengan 4-5 kali penerbangan ini dari kapan Mbak? 15 Dari tanggal 15 April. 15 April Iya. sampai kemungkinan Harus sampai balik? seminggu setelah Lebaran sih. ya. Ini tiket ini udah bisa dipesan gitu Mbak? Sudah. Mm-hmm. Jadi silahkan, Lewat aplikasi? ya bisa lewat aplikasi, website, agen perjalanan, atau sales office kita di sini juga ada. 800 itu mulai ya Mbak ya? Iya. Dia tuh kan ada tingkatan-tingkatannya, iya. tergantung apa tuh Mbak? Tergantung apa tuh kalau misalnya Kalau saya dapat udah- tiket yang segini, dapat Biasanya yang segini. sih itu kalau udah banyak yang beli di penerbangan tersebut, kayak seatnya sudah mulai terisi, ya kuotanya sudah habis. Jadi kayak ada Ya, kuota makanya harga dia tiket agak tinggi promo gitu tersebut. Iya, baru nanti perlahan naik harganya. Makanya Seperti lagi itu. Sekarang justru iya. masa yang baik untuk memesan tiket gitu Iya, ya Mbak ke ya? Jakarta, Supaya nggak benar. dapet yang mahal. Benar. Harus langsung Iya. dihabiskan. Mbak, kalau dulu kan ada yang Palembang langsung ke Bandung, Palembang langsung kemana gitu. Itu kira-kira kapan sih Mbak? Ini banyak yang nanya-nanya gitu loh untuk Iya. layanan Garuda. Jadi emang dulu Palembang ini semacam hubnya Sumatera ya. Jadi kita nggak cuman punya penerbangan ke Jakarta, tapi kita juga pernah punya penerbangan ke Kuala Namu, ke Denpasar, Intra Sumatera juga ada. Dan emang kita ngobrol ke beberapa customer kita, mereka juga menginginkan penerbangan langsung
nggak lewat Jakarta Iya. lagi. Tapi ini kita lagi cek ke depannya mungkin kita akan buka kembali rute-rute tersebut dalam waktu dekat, mungkin belum ya. Tapi kita usahakan kalau traffic sudah kembali normal, jadi masa-masa sebelum pandemi, itu pasti kita akan memenuhi permintaan dari pelanggan kita. Iya, jadi netizen harus sabar ya. Kalau mau kemana-mana ke Jakarta dulu ya. Lewat Jakarta dulu. Lewat jalan ke Jakarta dulu. Oke Mbak, saya kembali lagi ke ini tadi. Mbak masuk ke Palembang, baru pertama ini setelah 8 tahun berada di Garuda. Iya. Kira-kira apa sih Mbak visi dan misi Mbak untuk di wilayah Palembang ini? Seperti apa yang ingin Mbak kembangkan dari Garuda Indonesia untuk di wilayah Palembang seperti ini? Ya, saya masuk ke Palembang ini saya ngelihat emang potensinya banyak sekali sih. Dengan historikal yang dimana kita bisa hingga 20 kali penerbangan per hari, nggak cuma ke Jakarta doang. Betul, zaman dulu ya sampai 20 kali ya. Itu Garuda saja bahkan. Nah, visi saya sih berhubung ini juga sudah masa pandemi juga sudah mulai kembali normal, kita sudah mulai recover dengan jumlah armada kita yang makin bertambah. Saya sih harapannya di Palembang bisa kembali menambah frekuensi penerbangan pasti, dan mungkin bisa kembali memberangkatkan penerbangan internasional di sini karena pasar umroh kan cukup besar ya di Sumatera Selatan. Dan mungkin harapan-harapan lain ya kita bisa memenuhi permintaan-permintaan pelanggan seperti tadi, kita bisa buka rute-rute baru selain dari Jakarta. Iya, itu kemungkinannya bisa di tahun 2023 ini kira-kira Mbak? Kita harapkan kalau penambahan penerbangan pasti sih, penambahan jumlah frekuensi penerbangan pasti kita usahakan di tahun ini akan terus bertambah. Untuk rute baru kita sedang rencanakan dulu. Tapi boleh kita bocorannya harapkan, Mbak kemana? Kayaknya yang kuat tuh kemana Mbak? Palembang, Bandung? Aduh, saya belum bisa memastikan sih. Bisa jadi ya. Kita lihat trafficnya kira-kira yang paling potensial kemana. Itu pasti kita coba untuk penuhi permintaannya. Untuk umroh nih, kayaknya memang minat umroh setelah pandemi itu memang luar biasa. Wah, luar biasa sih. Jadi ada satu travel, Gak apa-apa, ambil aja. Iya. Iya, jadi ada satu travel yang 1 bulan itu sampai memberangkatkan tuh bisa 1 kloter segitu loh. Iya, benar, bisa. Nah, untuk yang umrah ini seperti apa Mbak? Kemungkinan untuk bisa Palembang langsung Jeddah gitu. Jadi Garuda sendiri itu pasca pandemi ini itu salah satu rute yang kita buka dan kita tambah terus frekuensinya itu adalah ke Middle East, ke Jeddah dan Madinah. Nah, untuk hal ini untuk mengakomodasi permintaan-permintaan ibadah umroh nggak cuma dari Jakarta doang, tapi juga dari seluruh rute domestik kita termasuk Sumatera Selatan, termasuk Palembang. Dan benar kalau bahkan satu agen saja tuh bisa memberangkatkan mungkin 1.000 jamaah per bulannya. Itu ada. Nah, untuk permintaan langsung dari Palembang langsung ke Arab sendiri, ke Jeddah atau Madinah itu sebenarnya ada. Dan agen-agen di Palembang itu mampu untuk memenuhi, pasti adalah jamaahnya. Nah, ini tapi lagi kita cek dulu. Kita sih harapannya di musim depan setelah haji, kita bisa memberangkatkan umroh langsung dari Palembang. Namun ya kita lihat juga apakah bandaranya juga sudah siap untuk membuka penerbangan internasional kembali. Tapi kita harapannya ada, harapan itu ada. Kalau haji, Mbak, kalau dulu kan sempat ada kerjasama untuk memberangkatkan haji ya? Oh iya, haji itu. Ya, gimana dengan haji musim tahun ini, Mbak? Haji musim tahun ini kerjasamanya dengan Garuda, tapi kebetulan Palembang embarkasi Saudi. Oh, jadi nggak pakai airlines-nya Garuda? Nggak pakai Garuda. Jadi di seluruh Indonesia dibagi embarkasinya ada beberapa, dan kebetulan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
lewat Palembang itu menggunakan pesawat Saudi. Iya, dari udah berapa tahun ya rasanya? Covid kan nggak ada ya dari Tahun lalu itu udah ada haji, tapi tahun ini kuotanya full. Tahun lalu kan cuman 50% ya, saja. 50%, iya. Ya memang udah lama sih memang dengan Saudi ya, penerbangan Saudi. Oke Mbak, kalau dari sisi bisnis, nah ini yang sangat potensial kalau Mbak lihat dikaitkan dengan transportasi, ini seperti apa Mbak? Ininya kemungkinan bisa berkembang di wilayah Palembang ini. Iya, kalau perjalanan korporasi kan pasti ada ya di Palembang. Di sini kan selain pemerintah juga ada korporasi-korporasi lain seperti minyak dan gas kan di Sumatera Selatan dan sekitarnya banyak. Nah, namun yang potensial sih sebenarnya bisnis umroh ini sih Mbak. Iya, ini jamaahnya banyak di Sumatera Selatan, lalu minatnya juga nggak turun, dan pasca pandemi ini, di mana selama pandemi orang belum bisa ibadah lagi ke umroh ke Mekah. Di sini pas udah dibuka, orang-orang berlomba-lomba sampai banyak sekali permintaan yang ada, namun belum bisa kita penuhi karena belum seatnya habis gitu, itu masih ada. Makanya kedepannya harapannya dengan banyaknya permintaan umroh kita bisa memberikan pelayanan lebih dengan mengadakan penerbangan langsung dari Palembang langsung ke Jeddah atau Madinah. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Iya. Setelah haji ya, mungkin kalau sebelah haji bulan-bulan Agustus, September mungkin ya Mbak ya. Di musim baru umroh. Jadi kalau soal tarif umroh yang makin tinggi itu nggak pengaruh ya Mbak ya dengan minat untuk umroh ya ternyata? Enggak, ya? Justru enggak. Tapi emang kalau harga sih nggak jauh berbeda dari sebelum pandemi sih. Untuk transportasinya? Mungkin karena buat umroh, tiket umroh ya. Mungkin karena ada kenaikan harga minyak, itu paling itu aja. Jadi kalau misalnya mau umroh dari Palembang ke Jakartanya pakai yang reguler gitu ya Mbak ya? Dari Jakarta baru ke Jeddahnya baru nyambung ke pakai Garuda yang langsung gitu ya Mbak? Iya. Selama ini ya? Selama ini seperti itu. Tapi kalau misalnya ada Garuda langsung ke Jeddah dari Palembang itu bisa memotong biaya transportasi juga ya, lumayan ya? Bisa, dan waktu sih kan mungkin waktu transitnya agak lama di Jakarta. Kalau bisa langsung jamaah pasti lebih nyaman. Lebih nyaman, ya betul. Ya, itu sebenarnya yang dicari oleh para jemaah kita ya Mbak ya. Oke, ini saya loncat-loncat Mbak. Balik lagi ke mudik Lebaran tadi. Apakah masih ada kewajiban untuk masyarakat yang ingin terbang, persyaratan mudik, kesehatannya seperti apa Mbak? Masih sama sih. Mungkin sekarang sih jadi lebih gampang karena syaratnya cuma vaksin. Vaksin kan, nggak perlu pakai tes, sudah nggak lagi. Nggak lagi ya. Pokoknya penumpang dewasa sudah harus vaksin booster yang pertama kali. Vaksin yang pertama ya Mbak? Nggak ditanya yang vaksin keempat, ketiga, keempat. Vaksin pertama, booster pertama maksud saya, dosis ketiga. Sekarang kan ada sudah booster kedua, belum, ketiga, masih yang vaksin pertama ya. Berarti nggak terlalu ketat ya Mbak ya. Kalau di bawah 18 tahun karena belum ada program booster, jadi vaksin kedua cukup. Oh iya. Jadi nggak kan kekhawatiran masyarakat tuh syarat-syarat kayak dulu lagi ribet atau di tahun ketat. lalu kan sama 2021 apalagi itu kan persyaratan penerbangan berubah sangat sering dan jadinya nggak jelas nih yang sekarang seperti apa persyaratannya. Tapi sekarang sudah lebih gampang. Pokoknya kalau sudah vaksin lengkap bisa pakai terbang. Aplikasi itu ya Mbak tetap. Sekarang aplikasinya namanya apa ya? Satu sehat ya. Jadi dia download di HP masing-masing gitu Mbak, tinggal ditunjukin. Iya. Tinggal nge-scan QR code yang sudah disediakan di counter check-in kami. Apabila penumpangnya eligible buat terbang, langsung ada centang hijaunya seperti itu. Kalau misalnya nggak vaksin, harus PCR tadi.
Atau gimana? Enggak, harus vaksin dulu. Oh, harus vaksin dulu. Masih Harus vaksin tetap. dulu, iya masih tetap. Iya, iya, iya. Oke. Terus kalau untuk anak-anak seperti apa Mbak? Kalau Misalnya anak-anak kalau usia 6 sampai 17 tahun cukup 2 kali vaksin saja. untuk yang di bawah itu yang mungkin balita atau apa? Kalau usia di bawah 6 tahun itu yang penting pendampingnya sudah divaksinasi lengkap sih. Iya, iya, iya. Ikut pendampingnya. Oke. Itu waktu pendaftar atau waktu pesan tiket ya Mbak ya? Atau waktu akan berangkat biasanya tuh? Biasanya waktu akan berangkat kita ceknya. Jadi kalau habis pesan tiket ternyata belum booster, ya booster dulu sebelum berangkat. Jadi harus tetap di ini kan ya. Harus tetap jadi perhatian walaupun sekarang lagi nggak musim COVID lagi. Iya, walaupun sekarang sudah tidak banyak kasus COVID-nya, tapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan selama pandemi. Iya, karena status pandemi sendiri sebenarnya belum dicabut dari pemerintah. Oke Mbak, saya agak melenceng sedikit nih karena penasaran mau saya tanyain. Kan kemarin semalam sih tepatnya bahwa Indonesia itu batal menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 yang mestinya seharusnya tuh Palembang menjadi salah satu tuan rumahnya untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Nah ini seperti apa? Adakah pengaruh dengan penerbangan Garuda sejauh ini atau mungkin udah ada rencana-rencana? Karena kan Mei kan kemarin rencananya mau digelar, udah ada rencana-rencana yang akan event-event yang ada di Palembang kemudian batal karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Seperti apa Mbak? Kalau dari Garuda sendiri sih karena traffic belum kelihatan naik drastis atau turun drastis, emang belum U20 ya? ini sih mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi sih kita cukup kecewa juga sih karena Palembang yang tadinya jadi tuan rumah tidak jadi. Iya, karena bisnis penerbangan ini memang sangat tergantung sama event ya Mbak ya, kalau saya lihat ya. Iya, salah satunya. Walaupun di Palembang nggak semuanya karena event. Mostly di sini karena perjalanan korporasi tetap menjadi backbone kita ya, market kita dari perjalanan korporasi. Ya mungkin event ada pengaruhnya tapi nggak signifikan. Oke Mbak, selain tadi akan menambah penerbangan, rencana-rencana visi misi Mbak ya selama di Palembang, ada lagi nggak terobosan-terobosan yang akan dilakukan demi meningkatkan pelayanan Garuda di Palembang? Kalau pelayanan dari Garuda Indonesia sendiri pasca pandemi yang tadi layanan-layanan semakin limited, sekarang sudah mulai kita kembalikan ke normal lagi. Jadi baik layanan di sebelum naik pesawat, layanan di dalam pesawat, layanan setelah penerbangan itu sudah mulai kembali ke masa-masa sebelum pandemi, dan kami harapkan dengan perbaikan layanan ini bisa menjadikan customer kami tetap loyal terbang bersama Garuda, dan kedepannya penerbangan dari Palembang akan lebih ramai lagi. Ya, kalau ada target-target khusus Pak, mungkin untuk mudik ini tuh seasonnya apa jumlah penumpangnya sekian gitu ada dari Garuda? Belum sampai ke gitu. Cuma tadi 4 sampai 5 penerbangan per hari ini diharap. Kalau satu pesawat itu berapa penumpang? 162 penumpang. 162, ada bisnis, ada 12 bisnis, 150 ekonomi. Ya, untuk layanan mudik sendiri ada posko-posko seperti itu Mbak? Untuk dari Garuda misalnya? Biasanya posko itu barengan Mbak. Barengan sama stakeholder lain. Biasanya sih di bandara ada. Iya. Jadi itu mungkin bisa tempat apa gitu Mbak? Biasanya sih jadi tempat koordinasi, dan kalau penumpang ada masalah apa bisa ke posko. Oke. Tapi biasanya itu barengan sama tim airport, Angkasa Pura, kepolisian dan lain-lain. Prediksi puncak ininya kapan Mbak? Kalau untuk mudik? Saya belum ngecek sih, tapi karena mudik ya, harus mudik ya? Harus mudik, tapi karena cuti bersama dimajuin ya,
Itu kayak bakal sekitar tanggal 19 19 itu ya. Iya, atau Dari 19 atau 20 lah. 19 berarti H-3, H-2 ya. Iya. Heeh. Ini Mbak ya, aplikasinya mau mudik juga ya? Kayaknya enggak dulu. Oh enggak. Iya iya iya. Mungkin nanti habis Lebaran. Iya. Mbak, saya agak penasaran tadi, tapi saya lupa tanyain. Apa sih arti nama Kun Riana aplikasi? Saya penasaran loh, Mbak. Sebenarnya nggak ada. Biasanya artinya Kun sih. itu nama cowok loh, Mbak. Iya, jadi Kun itu nama keluarga saya. Oh, iya? Iya, nama ayah saya Kun, nama kakak saya Kun, nama sepupu-sepupu saya Kun. Masya Allah. Iya, mau cowok mau cewek namanya Kun. Oh iya. Iya. Jadi berapa bersaudara, Mbak? Saya 3 bersaudara, saya anak kedua. Jadi di depannya Kun. Depannya Kun. Kun tuh kan jadilah kalau bahasa Arab ya. Iya. Bukan karena itu. Bukan, itu nama keluarga aja. Oh alah. Saya pikir iya karena teman saya punya anak namanya Kun tapi laki-laki kan. Oh, Ya, Kun. Oh, ternyata bukan marga tapi bukan. cuma ciri khas Nama keluarga aja. Oh, gitu. Iya iya, terjawab sudah. Oke. Oke, Mbak. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Mbak, harapan ke depan seperti apa, Mbak? Ya, Sudah 4 hari di Palembang, udah melihat suasana di Palembang Iya. seperti apa? baru 4 hari sih. Udah Bukan ngelirik-ngelirik, ini kayaknya bisa nih, ini kayaknya bisa dicoba nih, apa nih kira-kira? Iya, menarik. Kemarin sudah ke beberapa agen perjalanan, terus mereka juga menyampaikan bahwa animo masyarakat untuk traveling itu sudah naik, sudah kembali. Ya, kita sih harapannya selain sekarang mungkin event-event masih bersifat online, kita bisa adakan lagi event-event offline di Palembang betul, ini. iya iya. Seperti itu. Udah bosen nih online terus, jarak jauh apa ya? Tapi sekarang kemarin tuh ada berapa paket event yang diluncurkan oleh Dinas Pariwisata, itu dari mulai kemarin Cap Gome kemarin, terus Imlek dan sampai ke Oh, kalender eventnya ya. eventnya udah lumayan ramai itu. Cuma itu tadi Piala Dunia harus akhirnya nggak jadi ya Mbak ya. Ya, jadi mungkin akan ditelusuri lagi oleh Garuda seperti apa gitu Iya, Mbak. Dan kita pasti akan memanfaatkan event-event pariwisata di Palembang ini untuk sebagai bahan promosi kita juga, untuk orang-orang bisa datang ke Palembang menggunakan Garuda. Oke, itu aja Mbak. Kayaknya udah cukup. Udah. Saya kehabisan pertanyaan nih sampai. Ya, oke, itu aja Mbak. Selamat datang sekali lagi di Terima kasih. Palembang. Mudah-mudahan betah. Apalagi udah nyicip pempek. Banyak lagi nih Mbak. Pasti betah sih. Ada turunan-turunan pempek tuh banyak banget Mbak. Gak jauh-jauh sama siomay ya. Iya. Siomay kan sama ya dari ikan juga ya kan Mbak. Nah Palembang itu turunan dari dari pempek itu banyak banget. Boleh dicoba nanti Mbak ya. Oke, selamat datang sekali lagi. Terima kasih sudah diundang. Betah, kemudian juga bisa memberikan kontribusi yang semakin besar untuk Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.